Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali di hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Kembali kita akan menyelenggarakan ibadah keluarga di tempat tinggal kita masing-masing. Dan biarlah hari ini pula kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya di tengah-tengah keluarga kita melalui ibadah yang akan kita mulai pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua sudah berkumpul dengan seluruh anggota keluarga, tidak ada yang terlewatkan, supaya bisa kita nikmati bersama ibadah keluarga pada saat pagi hari ini. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila sudah semua berkumpul dan bersiap, kita akan mulai ibadah keluarga pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 ini. Dengan terlebih dahulu kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita sekarang memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan masuk menyembah hadirat-Nya. Kita akan mempersiapkan seluruh hati, pikiran, dan roh kita supaya kita bisa fokus pada ibadah keluarga pada saat pagi hari ini. Mari kita awali dengan menaikkan sebuah pujian yang berjudul Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Sekarang marilah kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa, mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan dan bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Dan Tuhan membawa kami kembali sampai kepada hari Sabat hari ini untuk kami beristirahat dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami sekarang bersiap menyediakan hati, pikiran, roh kami dan seluruh keberadaan kami untuk masuk dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menguduskan kami supaya setiap kami yang berkumpul ini memiliki hati dan motivasi yang lurus, bahwa kami ingin menyembah Tuhan, bahwa kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan, dan terlebih dari itu kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan tuntunan bagi hidup kami. Maka berkatilah Tuhan jalannya ibadah keluarga pada hari ini di setiap keluarga GKMI Gesumane dimanapun mereka tersebar di wilayah Tangerang ini, supaya ibadah ini menghadirkan berkat bagi kami semua. Kami memulai ibadah ini dan mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam berkat naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka kebaktian kami. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagi yang baru datang, bagi yang baru bergabung di keluarga kita, saya ucapkan selamat pagi dan semoga semuanya sehat-sehat. Kita bisa bersama-sama bersuka cita menikmati kebersamaan di keluarga kita yang terhubung dengan saudara-saudara seiman kita, warga jemaat GKMI Gesumane yang tersebar di wilayah Tangerang dan sekitarnya ini. Marilah kita siapkan hati kita bersuka cita memuji Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melewati dan menjalani hidup sehari-hari kita sampai dengan hari ini. Kaulah kuatku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kebanggaanku, ku
Pujian selanjutnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebuah pujian yang mengagungkan Tuhan bahwa Dia setelah mati dan Dia telah bangkit dan Dia telah hidup kekal untuk selamanya, dan tujuan dari semuanya itu adalah untuk menyelamatkan kita. Maka kita harus memuji Dia karena Dia telah menang dari semuanya itu, dan kebaikannya dapat kita rasakan sampai dengan hari ini atas kehidupan kita. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Mari kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. He's so good to you, and He's so good to me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you, so good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me, because He's good to you and me. Oh yes, Jesus, He's so good to you and me. He is so good, He really good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Jesus is so good. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, tiba waktunya sekarang kita akan menyediakan hati kita, pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita untuk membuka diri terhadap kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan renungkan. Oleh karena itu,
Mari kita siapkan hati kita dan kita mengundang supaya Roh Kudus hadir, mengembusi kita, menjadikan kita mampu menangkap kebenaran firman Tuhan dan menjadikan pedoman dalam hidup sehari-hari kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, di keluarga ini, dan di dalam hati kami. Berhembuslah Roh Kudus, kita nyanyikan bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, Berhembuslah, berhembuslah berhembuslah sekarang. Urapi
Maka sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Kita mohon pimpinan agar Roh Kudus menjamah kita, memampukan kita menangkap pesan kebenaran yang sebentar kita renungkan dari firman-Nya ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, diberi kesempatan kembali untuk membuka hati dan pikiran kami terhadap kebenaran firman-Mu yang sebentar akan dibaca dan direnungkan bersama-sama. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya untuk hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami mengundang Tuhan Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami, dan bukakanlah mata hati kami untuk melihat kebenaran, supaya kebenaran itu bisa kami terima, dan kami yakini kebenaran itu akan menuntun hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Waktu di mana pembacaan, perenungan, dan pemberitaan firman Tuhan ini, dari awal sampai akhirnya, kami mohonkan pengurapan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya 12 sampai yang ke-13. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-13. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kita membaca secara bersama-sama karena hanya 2 ayat pendek, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sekali lagi kita ulang. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, menghayati firman ini, dan kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari kita. Bapak Ibu, jemaat GKMI Getsemani yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini kita renungkan di bawah tema dipanggil untuk menolong yang lemah. Dipanggil untuk menolong yang lemah. Saudara-saudara, surat Ibrani pasal 12 ini sangat syarat dengan nasihat-nasihat bijak yang juga sekaligus nasihat yang sangat tajam berkenaan dengan panggilan pribadi setiap orang Kristen dalam hal melaksanakan panggilan pelayanannya kepada Tuhan. Setiap pribadi dipanggil oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan bidang pelayanan masing-masing. Dan dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan inilah, maka memang kita tidak luput dari yang namanya tantangan, kesulitan, penderitaan, godaan, dan berbagai macam yang mungkin bisa menghambat kita. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang akhirnya juga gagal dalam menunaikan tugas panggilannya itu karena tidak tahan menghadapi godaan, tidak tahan menghadapi kesulitan, tidak tahan menghadapi konflik, tidak tahan menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu diperlukan sebuah sikap taat dan tekun dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan kita. Ya. Dan inilah panggilan kita bahwa saudara dan saya yang telah dianugerahi kemurahan Allah, diberikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Kita punya panggilan khusus, yaitu untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan. Nah, oleh karena itulah firman ini mengatakan kepada kita, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Apa yang dimaksud dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah? Dan siapakah mereka? Sehingga kita mesti harus peduli menolong mereka. Dan mengapa kita harus menolong mereka? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita gumuli dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Jika kita sudah merasa dipanggil oleh Tuhan dan telah menjadi kuat di dalam iman, maka secara otomatis kita punya tanggung jawab yang sama,
dalam memenuhi panggilan Tuhan itu, yaitu untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam posisi kelemahan itu. Oleh karena itu, kita mau melihat yang pertama, panggilan kita adalah untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang sedang goyah. Saudara, ada banyak orang Kristen yang memiliki kebiasaan yaitu mengeluh. Ya. Setiap hari yang kita dengar dari mulutnya adalah keluhan-keluhan. Ya. Kekurangannya, mengeluhkan tentang nasibnya, mengeluhkan tentang kesulitannya, mengeluhkan tentang buruknya dalam pekerjaan, ya, ketidakharmonisannya dalam keluarga, dan berbagai macam masalah-masalah yang intinya adalah keluhan-keluhan. Ya. Mungkin kita pernah mendengar orang-orang yang tipe seperti itu. Enggak pernah dia mengucap syukur, enggak pernah dia merasa menang, yang ada adalah keluhan-keluhan di dalam kehidupannya. Nah, apalagi di situasi yang seperti sekarang ini ya saudara-saudara, ketika pandemi Corona sedang merebak dan meluas di seluruh dunia, bukan cuma di negeri kita. Ada banyak orang yang tiba-tiba berubah menjadi mengeluh atas kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi saat sekarang ini. Di beberapa kota dan wilayah sekarang sudah ada PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, dan itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap pergerakan kita sebagai makhluk sosial. Manusia itu butuh berelasi dengan sesamanya, tetapi ketika ruang lingkupnya terbatas, ini menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Kita merasa terkurung, kita merasa terkungkung, kita merasa kebebasan kita dibatasi, dan kita menjadi jenuh. Bukan hanya jenuh, kita mengalami kekurangan perekonomian, kekurangan makanan, dan ujung-ujungnya banyak orang menjadi mengeluh atas situasi dan keadaan yang seperti ini. Ya. Belum lagi ketakutan kita karena kita takut menghadapi ancaman virus corona itu pula. Ya. Sudah keadaannya sulit, masih ada tantangan yang lebih besar, yaitu ancaman penularan virus corona. Semakin menimbulkan tekanan yang berat dalam kehidupan kita dan semakin mengakibatkan sebuah penderitaan yang berat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat dan situasi yang seperti inilah sesungguhnya hidup beriman kita sedang diuji, ya, sedang dipertaruhkan. Apakah orang Kristen masih kuat menghadapi keadaan seperti ini? Apakah iman kita masih tegar ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang seperti ini? Faktanya ada banyak orang yang goyah imannya dan ujung-ujungnya mereka mengeluh dan mengeluh. Itu yang terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus memang bukan hal yang mudah. Dan hidup beriman Kristen itu memang ya tidak akan pernah mudah. Setiap saat kita akan diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan dan bahkan kesengsaraan. Maka kita harus menyadari bahwa sesungguhnya iman kita ini sedang didisiplin oleh Tuhan. Sedang diuji dengan datangnya kesulitan, kesengsaraan, ancaman wabah, penyakit. Dan tentu saja di balik semuanya ini ada satu tujuan yang mulia, yaitu agar kita menjadi kuat di dalam iman. Nah, dan jika kita sudah menjadi kuat di dalam iman, maka tugas kita selanjutnya adalah menguatkan saudara-saudara kita yang sedang lemah, dipanggil untuk menolong yang sedang lemah. Siapa yang sedang lemah? Tadi di ayat 12 sudah saya katakan, kalimat yang sangat menarik untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, ungkapan kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah ini kalau kita baca dalam perspektif dunia olahraga, maka yang dimaksud dengan tangan yang lemah dan lutut yang goyah itu berbicara tentang sendi dan otot. Ya. Karena seorang atlet itu tumpuannya hanya pada dua hal itu, sendi dan otot. Ketika sendi dan otot mereka lemah, maka mereka tidak bisa berlaga, mereka tidak bisa bertanding. Dan tentu saja kalau bertanding dalam kondisi lemah, pasti akan kalah. Maka seorang olahragawan harus memperkuat otot dan sendinya. Nah, saudara-saudaraku,
Ini hanya sebuah analogi, contoh secara harfiahnya. Jika kita melihat hidup beriman kita, bayangkan, kita ini sudah 1,5 bulan tidak beribadah di gereja. Kita tidak pernah bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Ibarat ini tubuh kita seorang olahragawan. 1,5 bulan kita tidak pernah latihan. Otot kita mungkin telah menjadi kaku dan kram. Sendi-sendi kita mungkin sudah susah digerakkan. Nah, dalam situasi seperti itu kita tidak bisa berlaga secara iman. Nah, tetapi oleh karena itulah maka ibadah keluarga ini dan doa-doa pribadi kita, misbah keluarga yang kita bangun, itu adalah wahana, sarana kita melatih otot dan saraf-saraf iman kita untuk bisa bertumbuh dan bisa kuat untuk bertanding. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah keluarga ini penting kita ikuti. Ini dalam rangka kita melatih otot dan persendian rohani kita, supaya tidak menjadi kaku, sehingga ketika kita bertanding dalam iman di tengah-tengah dunia ini, kita tidak lagi mengalami yang namanya terpelecok, atau keseleo, atau jatuh. Karena kita sudah membiasakan diri melatih otot-otot rohani kita melalui ibadah keluarga ini. Oleh karena itu, tugas panggilan kita adalah menguatkan teman-teman kita yang lemah, yang mengabaikan jam-jam ibadahnya. Oleh karena itu setiap kepala keluarga punya tanggung jawab untuk mengundang, memberitahu, mengajak, kalau perlu memaksa anggota keluarga kita. Ini waktunya jam kita ibadah, ayo kita ibadah. Supaya otot dan persendian rohani kita tidak menjadi kram ketika kita bertanding dalam iman di tengah-tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan penderitaan dan ancaman corona ini. Inilah maksudnya saudara-saudaraku, tugas kita adalah menguatkan tangan yang lemah dan menguatkan lutut yang sedang goyah. Yang kedua, apa yang kita renungkan daripada firman ini, saudara-saudara? Dilanjutkan perkataan firman Tuhan itu, ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Ya. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok. Ya. Ini menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pernyataan meluruskan jalan bagi kakimu ini adalah sebuah metafora, sebuah kiasan, sebuah perumpamaan tentang jalan hidup, tentang ajaran yang dianut oleh seseorang itu, ya, atau cara hidup seseorang itu. Jadi bukan dalam arti jalan yang harus diluruskan. Kalau ada orang yang pincang, lalu kita berpikir gimana sih caranya agar orang pincang itu jalannya bisa lurus. Maka jalannya yang harus diluruskan. Bukan itu sebenarnya. Karena yang harus diluruskan itu adalah kakinya yang pincang itu, yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Karena meskipun jalannya lurus, mulus, halus seperti lantai marmer, tapi kalau kakinya tetap pincang, maka dia jalannya akan tetap pincang. Tetapi sebaliknya, meskipun jalannya itu berkelak-kelok dan berlubang-lubang sekalipun, tetapi kalau orang itu tidak pincang, kakinya normal, sembuh, maka dia bisa berjalan lurus. Jadi yang harus diluruskan bukan jalannya sesungguhnya. Yang diluruskan adalah kakinya. Oleh karena itu jalan lurus, meluruskan jalan di sini bukan meluruskan jalan dalam pengertian harfiah, tetapi meluruskan cara hidup seseorang itu. Meluruskan jalan hidup seseorang itu, meluruskan pola pikir seseorang itu. Mungkin selama ini orang ini telah keblinger dan tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, sehingga jalan hidupnya menjadi menyimpang dan serong. Nah, inilah tugas panggilan kita untuk meluruskan mereka. Di dunia ini, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang tersesat dan mereka tidak menyadari bahwa dirinya telah jauh tersesat, sehingga jalannya menjadi serong, jalannya menjadi tidak lurus lagi. Ya. Ada banyak orang Kristen yang tanpa sadar mereka telah mengalami hal yang sedemikian ini. Dan kalau itu yang terjadi, bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah jalan hidupnya atau cara hidupnya yang disebabkan oleh karena ajarannya yang menyimpang. Dia mengikuti ajaran yang menyimpang. Dia anggap ajaran itu adalah ajaran yang benar. Maka dia pilih itu menjadi prinsip dasar dalam hidupnya. Sehingga tanpa sadar sesungguhnya dia sedang berjalan yang tidak lurus.
berjalan dengan cara yang pincang. Nah, ajaran yang sesat ini, ajaran yang menyimpang ini bisa jadi oleh karena pengajarnya yang memang salah, mengajarkan tentang sebuah kebenaran. Dan kalau itu yang terjadi, maka ada firman Tuhan yang menasihati kita di Matius pasal 18 ayat 6 itu, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi kalau ada orang yang secara sengaja menyesatkan saudaranya, dengan cara ajarannya, dia menyesatkan salah satu saudaranya, maka kata firman Tuhan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan itu batu yang dipakai untuk menggiling, diikatkan pada lehernya, lalu orang dan batu itu ditenggelamkan sampai ke dalam dasar laut. Karena sangat keji ketika orang itu menyesatkan sesamanya. Nah, orang bisa tersesat dengan cara seperti itu karena mengikuti pemimpin yang ajarannya menyesatkan. Atau cara yang kedua, mungkin bisa jadi orang Kristen itu adalah orang yang salah, ya. Salah mengerti akan pengertian firman itu, dan salah pengertian akan firman itu bisa disebut dalam Alkitab itu adalah orangnya yang memang bebal, ya. Orang yang tidak mau memahami kebenaran firman dengan sungguh-sungguh, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan terhadap orang bebal ini, kata Amsal pasal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi orang bebal itu ditandai dengan orang yang tidak mau memikir dengan serius apakah ini kebenaran atau bukan, tetapi kesukaannya hanya meluapkan isi hatinya. Nah, kalau beruntung isi hatinya itu baik, yang diungkapkan baik. Kalau isi hatinya kotor, maka yang diungkapkan itu kotor. Dan oleh karena itu kita bisa mendeteksi itu dalam verbal percakapannya atau dalam ungkapan-ungkapan yang diunggah di medsos. Apakah orang itu hatinya benar atau tidak? Itu terlihat di sana. Dan orang bebal tidak suka pada pengertian, tidak mau mengolah sebuah informasi itu dengan benar. Dan inginnya hanya mengungkapkan, meluapkan, mengirimkan, memposting. Dan tujuannya hanyalah meluapkan isi hatinya saja. Ini orang bebal. Nah, Amsal menyebut lagi di pasal 18 ayat 6 itu dengan kata-kata yang sangat tajam. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ini loh orang bebal. Perkataannya selalu menimbulkan perbantahan, pertengkaran, dan mulutnya berseru-seru minta pukulan. Jadi kalau boleh kita bayangkan saudara-saudara, orang bebal yang digambarkan oleh Amsal 18 ayat 6 ini, orang yang perkataannya selalu itu memancing emosi orang. Dia tidak pernah berkata dengan nada yang lembut dan menyejukkan. Semua perkataannya menimbulkan orang lain menjadi sakit hati dan ingin memukulnya. Setiap perkataannya memancing emosi orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak tahu menghargai orang lain, tidak mengerti menghargai orang yang lebih tua, tidak tahu menempatkan bagaimana dia memilih kata-kata untuk berbicara orang yang lebih senior. Dia hanya meluapkan begitu saja. Dan itu menimbulkan orang lain ingin memukul dia. Karena menimbulkan kemarahan dan kejengkelan bagi banyak orang. Nah, ini orang bebal yang digambarkan oleh Amsal di pasal 18 ini. Dan inilah kesesatan. Ini sesungguhnya orang-orang yang seperti ini sudah serong jalannya, sudah pincang jalannya. Karena dia memilih jalan hidup dengan menjadi orang bebal. Atau dia memilih hidup mengikuti ajaran yang menyimpang tadi. Nah, tugas saudara dan saya adalah meluruskan jalan mereka. Menolong, membenahi kaki mereka yang pincang dan menyembuhkannya, supaya mereka bisa berjalan di cara hidup yang benar. Supaya mereka bisa berjalan di dalam prinsip kebenaran yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jika engkau melihat saudaramu atau anggota keluargamu yang tampak mulai serong dan menyimpang dari jalan kebenaran, engkau punya kewajiban untuk menolong mereka, meluruskan jalan kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, saudara-saudara dikasih Tuhan, panggilan kita adalah untuk menyembuhkan. Sekali lagi saya baca di ayat 13 itu, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh.
panggilan untuk menyembuhkan orang yang sedang terluka, orang yang sedang menderita, orang yang sedang terjatuh, orang yang sedang terpuruk. Kepada mereka lah tugas dan panggilan kita. Lutut yang lemah, tangan yang lemah, lutut yang menjadi goyah, serta kaki yang pincang adalah keadaan yang tidak normal alias sakit. Maka mereka membutuhkan perawatan, membutuhkan pengobatan agar menjadi sembuh. Dan tugas kita semua adalah untuk menolong dan menyembuhkan mereka yang sedang sakit itu. Tugas kita semua adalah menolong dan menyembuhkan mereka. Nah, bagaimana kita melakukannya, saudara-saudara? Kita dapat melakukannya dengan cara menasehati dan mengingatkan mereka akan kesalahan mereka, akan kesesatan mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita tunjukkan jalan kebenarannya itu ada dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, berkata di Injil Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kepada Dialah kita harus meluruskan jalan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesesatan itu. Jadi di sini menyembuhkan bukan hanya sekedar kesembuhan secara badaniah, jasmaniah, tapi lebih dari sekedar itu. Karena Tuhan Yesus ketika berada dalam dunia, Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik. Memang Yesus sering menyembuhkan orang yang sakit secara fisik. Mertuanya Simon Petrus yang sakit demam juga disembuhkan. Ya. Ada banyak orang yang sakit parah disembuhkan. Orang buta dibuatnya bisa berjalan. Orang buta dibuatnya bisa melihat. Dan orang lumpuh dibuatnya bisa berjalan. Itu semua adalah sakit-sakit yang secara fisik. Tetapi sesungguhnya pelayanan Tuhan Yesus di dunia bukan cuma menyembuhkan orang yang sakit secara fisik. Dia juga menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit kecacatan secara moral. Misalnya, kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 18, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami sakit moral, yaitu sakit perzinahan. Terjadi pada suatu hari, para pemimpin Yahudi diikuti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menangkap basah seorang perempuan yang katanya kedapatan berbuat zina. Tentu kalau dia berbuat zina, dia seorang pezina. Lalu ditariklah dia, diperhadapkan kepada sidang pengadilan, maksudnya dibawa ke depan Yesus untuk dimintakan pengadilan sesuai dengan hukum tradisi Taurat yang ada. Sampai di sana, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata kepada kerumunan banyak orang itu, menurut hukum Taurat, apa yang harus dilakukan? Orang yang kedapatan zina ini akan dilempari dengan batu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, silahkan melemparkan batu yang pertama. Karena biasanya penghakiman seperti itu, lemparan batu pertama dilakukan oleh seorang saksi mata yang menyaksikan perzinahan itu. Dialah orang pertama yang berhak melemparkan batu. Dan ternyata tidak satupun orang yang berani melempar batu. Satu demi satu orang itu pergi meninggalkan perempuan pezina itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan itu? Kalau kita membaca di Yohanes pasal 14 ayatnya Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11, Yesus berkata begini, "Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus menyembuhkan sakit moralnya seorang perempuan pezinah ini. Dan sejak itu, perempuan itu tidak berbuat zina lagi. Dia disembuhkan dari kecacatan moralnya. Jadi Yesus menyembuhkan bukan hanya sakit fisiknya, tapi Yesus juga menyembuhkan moralnya. Contoh yang lain, Yesus juga menyembuhkan orang yang mata duitan. Ya, jangan pikir mata duitan itu bukan penyakit, itu juga sakit moral. Ya. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 19, di satu perikop itu kita menemukan kisah seorang pemungut cukai yang pekerjaan sehari-harinya adalah memungut pajak dan mencari keuntungan pribadi demi mendapatkan keuntungan uang yang banyak untuk dirinya sendiri, alias orang yang mata duitan. Hari itu si Zakeus bisa berjumpa dengan Yesus.
Lalu Yesus mengajarkan tentang prinsip-prinsip kebenaran yang menggugah kesadaran Zakius untuk bertobat dari kecacatan moralnya, penyakit moralnya yang mata duitan tadi itu. Dan apa yang terjadi? Ketika kita membaca di Injil Lukas pasal 19, terutama di ayat 8, ada sebuah komitmen baru yang dilakukan oleh Zakius. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah pertobatan yang sangat ekstrim dalam kehidupan seorang yang bernama Zakius ini. Seorang yang mata duitan disembuhkan oleh Tuhan dari kecacatan moralnya. Dan dia menebus dosanya itu dengan akan menyerahkan setengah dari harta miliknya yang sudah sangat banyak itu. Dan bahkan berjanji akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah dia peras dengan dalih memungut cukai atau pajak dari mereka. Yesus menyembuhkan sakit moral orang yang mata duitan. Contoh yang lain, saudara-saudara, Yesus menyembuhkan seorang yang maniak keagamaan, seorang ahli agama, seorang yang paham tentang isi Taurat, ya, dari kalangan Farisi yang terkenal. Orang itu adalah Nikodemus. Pada malam-malam dia datang menjumpai Yesus dan menanyakan, apa yang harus aku lakukan? Dan Yesus berkata pada Nikodemus itu, engkau harus dilahirkan kembali, lahir baru oleh Roh Kudus. Nikodemus adalah seorang yang terpelajar. Dia paham isi soal kitab suci, tetapi pengetahuannya tentang keagamaan itu tidak membuat dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itulah orang perlu dibaharui, perlu mengalami pertobatan yang baru dan dilahirkan dalam Roh Kudus supaya dia mengalami kehidupan yang baru. Saudara, mungkin di antara kita, mungkin kita bangga selama ini menjadi orang Kristen. Saya sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Saya menjadi majelis di gereja juga sudah berkali-kali. Bahkan saya ini lahir dari kecil pun sudah Kristen. Bahkan nenek moyang saya pun juga Kristen. Sehingga saya sudah tidak perlu apa-apa lagi. Saya sudah puas pencapaian ini dan saya pasti masuk surga. Jangan bangga dengan itu, saudara-saudara. Jangan-jangan kita ini belum lahir baru. Kita perlu diproses ulang. Kita perlu disembuhkan dari kebanggaan keagamaan kita saja. Kita perlu menjadi orang yang baru, yang dibaharui di dalam Kristus. Perlu disembuhkan dari penyakit rohani kita. Dan oleh karena itu jangan segan-segan untuk kita datang kepada Yesus sama seperti Nikodemus itu. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Tuhan bilang apa? Engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Engkau harus membuat komitmen yang baru. Engkau harus mengalami proses pertobatan yang baru terus-menerus supaya hidupmu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur jika kita adalah orang-orang yang telah beroleh kasih karunia dari Allah, yaitu menerima keselamatan kekal oleh karena kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sejak itu sejatinya kita memang sudah dimeteraikan untuk beroleh karunia keselamatan kekal itu. Tetapi apakah cukup dengan itu? Seharusnya tidak. Kita harus mengucap syukur kepada anugerah Allah yang besar itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menolong saudara-saudara kita yang masih sakit, yang masih lemah tangannya, yang lututnya sedang goyah, yang kakinya sedang pincang, dan yang sedang mengalami sakit secara rohani. Merekalah tugas kita untuk menolong. Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk menolong mereka yang tersesat. Oleh karena itu, jika kita melihat anggota keluarga kita, atau saudara kita, atau teman kita yang sedang tersesat jalannya, saudaralah utusan Tuhan untuk menolong, menyembuhkan mereka, meluruskan jalan mereka, supaya mereka beroleh kesembuhan dan keselamatan dari anugerah Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, menuntun kepada kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang beruntung yang dipilih oleh Allah, yang telah diberi anugerah keselamatan. Dan oleh karena itu kami juga bersyukur Tuhan memanggil kami supaya kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan
untuk menolong saudara-saudara kami yang masih lemah, yang imannya masih lemah, mudah goyah, mudah tersandung dan terjatuh, sehingga mereka jatuh dalam kesesatan hidup mereka. Mampukanlah kami Tuhan, beri kami kepekaan untuk mengerti bahwa sesungguhnya kamilah yang harus menolong mereka. Beri kesadaran kepada kami bahwa kamilah yang harus pergi untuk menyembuhkan mereka, menuntun mereka di jalan yang benar, supaya mereka boleh menemukan kembali jalan kebenaran, yaitu mengikuti jalan Tuhan kami Yesus Kristus. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang sakit, dan yang sedang tersesat imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, tiba waktunya kita sekarang akan masuk dalam doa syafaat. Saya ingin melibatkan seluruh jemaat bisa berdoa secara pribadi-pribadi dengan pokok-pokok doa yang tercantum nanti di layar HP kita masing-masing. Doakan untuk kehidupan bersama kita sebagai warga jemaat GKMI Getsemani, agar Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, kedamaian, keutuhan keluarga kita masing-masing, kesehatan kita yang sakit supaya disembuhkan oleh Tuhan, dan kita dijauhkan dari penularan virus corona ini. Yang kedua, kita juga berdoa untuk pelayanan di gereja kita, ya, pelayanan yang hanya kita bisa laksanakan dengan ibadah online seperti ini supaya tetap bisa berjalan dan memberkati jemaat. Dan doakan pula pergumulan kita akan merenovasi gedung sekolah minggu. Tahun ini juga akan ada pergantian majelis, pergantian pengurus-pengurus komisi, pergantian panitia hari raya, ya, ulang tahun gereja, kita doakan itu semua. Lalu kita juga berdoa yang ketiga untuk pemerintahan kita dalam upaya memerangi penyebaran virus corona ini supaya bisa berjalan efektif. Doakan pula para dokter, para tim medis, perawat, relawan yang bekerja di garis depan untuk melawan virus corona ini. Doakan pula para pasien positif corona supaya diberi semangat sehingga mereka bisa mendapat kekuatan Tuhan. Dan berdoa pula untuk pergumulan keluarga kita masing-masing. Mungkin kita punya beban pergumulan, utarakan dulu satu dengan yang lain, lalu didoakan bersama-sama. Dan selanjutnya kita juga berdoa untuk persembahan yang sebentar kita berikan kepada Tuhan, supaya persembahan kita berkenan bagi Tuhan, kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, yaitu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Hanya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami
Saudara, tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasa, kumpulkanlah persembahan saudara, baik perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan syukur kita, persembahan mungkin kita punya nasar, lalu kita ingin membayar nasar itu kepada Tuhan, atau mungkin persembahan buah sulung kita dan berbagai macam persembahan lain, masukkan di dalam amplop, kirimkan kepada Bu Heni Priwati selaku bendahara gereja, atau kirimkan melalui cara ditransfer, atau melalui cara yang lain, yaitu saudara menghubungi petugas kolektan yang secara sukarelawan menyediakan diri untuk mengambil persembahan ke rumah saudara. Jika itu diperlukan, maka saudara bisa menghubungi Pak Aryono ataupun Pak Ari Wijayanto. Mereka bersedia menjadi relawan kolektan pada hari Minggu tiap kali kita ibadah online ini. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita tiba waktunya pada penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri dan menutup ibadah kita dengan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian dulu. Pujian yang berjudul Mereka Perlukan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya.
Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Mari saya hantar kita berdoa bersama-sama, memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh bersama dengan saudara-saudara seiman kami, dan bahkan oleh anggota keluarga kami bersama menikmati jalannya ibadah online ini. Kiranya apa yang kami kerjakan bersama, kami memperoleh berkat dan kekuatan Tuhan. Kami tidak sendirian, kami sedang terhubung dengan saudara-saudara seiman kami di berbagai tempat, meskipun mereka berada di rumah masing-masing. Kami merasakan kehangatan rohani, karena sesungguhnya Tuhan bisa hadir di mana saja. Dan oleh karena itu, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, sekarang hamba-Mu berdoa memohonkan berkat atas seluruh sidang jemaat GKMI Getsemani. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mereka yang masih bekerja diberikan semangat. Mereka yang masih punya usaha diberikan gairah untuk tetap bisa bekerja dan berusaha dengan baik. Sebaliknya mereka yang telah mengalami PHK dan yang tidak bisa bekerja, hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan membuka pintu berkat dengan cara yang ajaib, sehingga setiap jemaat GKMI Getsemani terpelihara oleh karena kemurahan dan berkat pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak yang masih sekolah dengan cara online juga. Beri mereka sukacita dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru mereka. Berkati mereka yang sedang bergumul untuk bisa menunaikan tugas sehari-harinya dengan baik, tetapi mereka terhalang oleh karena hambatan-hambatan di lapangan. Tuhan tolong menghibur dan memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami ini semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang mungkin dalam 1 minggu ini mereka seharusnya berbahagia karena merayakan hari ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan melengkapi kebahagiaan mereka dengan Engkau hadir menjamah, menguatkan dan membuat mereka tetap bersemangat dalam melanjutkan kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami bersama, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pekerjaan kami, bahkan menyerahkan usaha kami, menyerahkan kehidupan kami bersama ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan membuat semuanya kami berjalan lancar, membuatnya berhasil, dan damai sejahtera Tuhan itu melimpah atas kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberi engkau kesehatan, memberi engkau kedamaian, memberi engkau semangat dan gairah untuk menjalani hidup ini, dan memberi engkau kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang masih akan panjang ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian kepada Allah, beri puji.